kemudahan buat kita untuk mengaku dosa dengan begitu praktis. Ya, kadang-kadang kita juga tidak mau sungguh-sungguh juga mempergunakannya gitu kan. Bahkan kadang-kadang lebih sering juga berbuat dosa. Ini masalah juga. Sebenarnya dengan kepraktisan cara mengakui dosa di zaman sekarang itu membuat kita harus lebih taat sama Tuhan. Ya, oke. Lalu di bagian yang kedua banyak disinggung tentang hukum pentingnya kekudusan. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Imamat pasal 17 sampai 27 banyak menyinggung tentang aturan-aturan atau standarisasi hidup di dalam kekudusan sesaudara. Nah, cara yang pertama, pengorbanan dan penggunaan darah yang benar. Nah, begini. Ini ada hubungannya dengan binatang yang haram dan halal. Kenapa? Di perjanjian lama ada istilah binatang yang haram yang tidak boleh tadi, dan ada binatang yang halal. Karena darah dari binatang yang halal tadi, itu hanya boleh diperuntukkan atau hanya boleh dipergunakan untuk Tuhan sebagai bentuk pengakuan dosa. Maka manusia pun juga nggak boleh memakan makanan yang haram. Harus yang halal. Karena apa? Karena binatang itu, binatang yang halal tadi, yang sudah terstandarisasi tadi oleh Tuhan, itu harus dipergunakan sebagai alat kurban persembahan kepada Tuhan. Dan juga, manusia hanya boleh memakan binatang-binatang yang halal itu, saudara. Supaya kita sama kekudusannya dengan Tuhan sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan darah? Kan gitu. Karena kita tahu sekarang ini ada denominasi gereja tertentu, ada di antara Bapak Ibu gerejanya yang menolak total tidak boleh makan darah, tapi ada juga sebagian antara Bapak Ibu penyuka darah. Ya, tapi nggak sama seperti Dracula lah. Begitu ya. Nah, ini alasannya nih. Teman-teman gereja Pentakosta Karismatik. Kenapa mereka menolak makan darah? Ini alasannya. Ya, karena di era perjanjian lama, darah binatang-binatang kambing, domba yang saya katakan tadi, itu hanya diperuntukkan oleh Tuhan. Diperuntukkan untuk Tuhan. Maka dilarang keras manusia bangsa Israel di zaman itu makan atau minum darah. Karena itu hanya dispesialisasikan untuk Tuhan. Sebagai bentuk apa? Pengakuan dosa. Itu alasannya. Oke. Nah, kita tarik zaman perjanjian baru. Masih berlaku nggak ini? Nah, saudara, pengorbanan dan penggunaan darah dalam Imamat pasal 17 itu adalah analogi atau tipologi atau simbol. Kalau saudara yang sudah ikut mata kuliah itu khususnya program S2 ya, saya kira udah jelas. Pengorbanan dan penggunaan darah dalam perjanjian lama termasuk dalam Imamat 17 adalah tipologi atau simbol bahwa di kemudian hari akan ada pengorbanan darah Yesus di kayu salib. Dan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Jadi artinya apa? Itu bangsa Israel dilarang oleh Tuhan tidak boleh sembarangan memakan darah. Karena Tuhan mau pakai itu. Analogi itu, simbol itu. Bahwa suatu saat Tuhan akan datang ke dunia ini dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Lalu darahnya tercurah di kayu salib. Itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Pengorbanan darah
Pengorbanan dan penggunaan darah di dalam perjanjian lama itu sudah disempurnakan. Ya, ini tolong dipahami Bapak Ibu ini. Karena ini makna teologisnya dalam. Ini bukan hanya sekedar doktrin kami anti makan darah, lalu yang di sana penyuka darah. Enggak, lebih ya itu terlalu kecil kalau hanya bicara masalah itu. Tapi ada makna yang lebih besar dari pengorbanan dan penggunaan darah itu. Kelahiran kematian Yesus sebagai kayu salib sudah menyempurnakan, sudah menghapus sebenarnya pengorbanan dan penggunaan darah binatang dalam perjanjian lama untuk menghapus dosa manusia. Itu sudah dihapus. Dan Yesus menggantikannya dengan apa? Pengorbanan dan darahnya sendiri di kayu salib. Makanya kan demikian. Boleh nggak kita makan darah di zaman sekarang? Amat dan sangat boleh. Tapi kalau berlebihan juga tidak boleh. Karena itu akan menjadi penyulut atau penyumbang asam urat, kolesterol. Yang kedua, boleh tidaknya makan darah buat kita sekarang ini, ya, itu saat ini lebih pada kesehatan, Mas. Pada unsur kesehatan kok sebenarnya. Dulu, saudara, dari kecil, saya ini penyuka makanan yang berdarah. Tapi sekarang, saya menghindari makanan yang mengandung banyak darah. Walaupun tidak mungkin sebenarnya. Daging apapun, ikan apapun yang kita makan tidak mengandung darah. Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa clear dan clean, bersih total. Kalau kita makan daging binatang apapun, tidak ada darah. Nggak mungkin. Kalau kita makan ikan, daging ikan pun sekalipun, Bapak Ibu, tidak mungkin clear dan clean, bersih total, tidak mengandung darah. Nggak mungkin itu. Artinya tetap pasti selalu ada darahnya. Cuman volumenya tentu, ya, kalau sudah dicuci berkali-kali, makin berkurang. Nah, saya katakan tadi, dari kecil saya dulu senang sekali dengan makanan-makanan yang mengandung darah. Apalagi kalau makan B1 dan B2, apalagi makan ayam, nggak pernah lepas dan lekang dari campuran darah. Tapi sekarang Bapak Ibu, sejak saya masuk usia 40 tahun ya, saya sudah semakin mengurangi banyak makan makanan yang mengandung darah. Alasannya tentunya bukan alasan teologis lagi. Bukan karena firman Tuhan lagi. Karena darah pengorbanan dan penggunaan darah dalam versi sudah disempurnakan oleh Yesus kok. Dan apa alasan Pak Tony sekarang ini mengurangi jenis makanan yang mengandung darah? Karena masalah kesehatan Bapak Ibu. Masalah kesehatan. Sebab mengkonsumsi darah yang berlebihan ditambah dengan usia kita semakin bertambah umur, itu akan menjadi penyumbang penyakit. Saya sudah singgung tadi, kolesterol, asam urat, darah tinggi. Nah, lebih ke situ alasan kita sebenarnya di era sekarang, kenapa tidak lagi tidak atau mengurangi makan atau minum darah. Nah, ini tolong dipahami Bapak Ibu, ya. Nah, sehingga karena begini, karena orang tidak melihat korelasi hubungan yang kuat antara PL dan PB, maka kadang-kadang ada sebagian orang membangun doktrin hanya atas dasar satu ayat. Masalah itu. Gereja Advent, saya kasih contoh. Gereja Advent itu lebih saklek, lebih tegas dari gereja-gereja Pentakosta dan karismatik tentang darah loh. Masih kalah lah gereja-gereja Pentakosta dan karismatik dibanding dengan gereja Advent. Masalah makanan yang haram dan halal. Bahkan orang Muslim, orang Islam kalah. Kalau bicara tentang makanan haram dan halal atau bicara masalah pengorbanan penggunaan darah. Orang Islam kalah itu dengan gereja Advent. Ya, saya lihat begini.
Kenapa gereja Advent sangat menekankan betul tentang penggunaan darah, makan darah kan tidak boleh mereka. Karena saya lihat mereka ya terlalu berat sebelah memahami kitab PL. Berat sebelah. Terlalu meninggikan kitab PL setinggi-tingginya. Lalu ada kesan PB lebih dianggap di bawah PL. Maka terbangunlah konsep dan pemahaman teologis yang tidak seimbang. Alias apa? Berat sebelah. Padahal kitab kita mengatakan PL dan Wahyu itu sama tingginya, sama mulianya, sama agungnya. Sama isinya, isi hati, pikiran, dan perasaan itu. Nah itu salah satu contoh yang saya lihat dari gereja Advent. Tapi sekarang ini mengalami perubahan pola pikir mereka. Di mana masalah ketatnya mereka menjauhi makanan dari menjauhkan diri makanan-makanan yang haram sudah lebih kepada dasar motivasi kesehatan. Itu perkembangan konsep teologis orang-orang Advent sekarang. Mereka tidak makan darah, dasarnya bukan lagi hanya sekedar karena kitab karena PL, tapi apa? Karena memang kami menghindari supaya lebih sehat. Betul memang. Kalau kita juga makan darah tidak terlalu banyak, itu pasti kesehatan kita lebih penting. Maka kalau saudara saudara pernah ya berkunjung atau misalkan dirawat di rumah sakit Advent, jangan berharap bisa menemukan B1 dan B2 di sana. Salah alamat Bapak Ibu datang untuk dirawat di sana. Mungkin kalau Bapak Ibu datang ke rumah sakit UKI lebih bisa menemukan B1 dan B2. Tapi kalau di rumah sakit Advent, nggak mungkin Bapak Ibu disajikan makanan jenis begitu. Karena masalah faktor kesehatan. Artinya kalau dari unsur kesehatan dilihatnya, larangan tidak makan darah dan sebagainya, saya setuju banget. Maka jangan dibawa-bawa lagi urusan teologis. Karena kenapa? Semuanya sudah disempurnakan oleh darah Kristus. Oke, tempat atau lokasi setiap kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan itu tidak boleh di sembarangan tempat. Harus di kemah pertemuan. Apa itu tadi? Kemah pertemuan itu semacam ibadah, ruang gereja maksud. Jadi nggak boleh di kuburan, Bapak Ibu. Nah, larangan tadi makanan darah dari Imamat 17 ayat 10 sampai 14. Kenapa ini istimewa bagi Tuhan di zaman PL? Karena darah itu adalah lambang kehidupan dan bagaimana Allah mendamaikan manusia itu dengan dirinya sendiri. Yang disempurnakan tadi dengan pengorbanan darah Yesus di kayu salib. Kan? Nah, di dalam memang pasal 18 sampai 20 juga menjelaskan tentang aturan moral, etika di dalam hubungan suami istri dan anak-anak. Dijelaskan dalam Imamat pasal 18 sampai dengan 20. Anak contoh, anak tidak boleh menikahi istri bapaknya. Sebaliknya, bapak nggak boleh menikahi menantunya. Ini kan pernikahan yang masih ada hubungan saudara. Seperti orang Batak. Apa itu? Pariban. Nggak boleh sebenarnya. Silahkan saudara baca Imamat pasal 18 ayat 20 itu. Kalau saya baca semuanya nanti nggak cukup waktu kita. Karena itu masih ada hubungan darah. Nah bagi kita sebagai saudara orang Batak ini harus tobat ya. Yang selalu masih punya target, punya kerinduan untuk menjodohkan anaknya supaya jadi sama Pariban. Baca Imamat pasal 18 saya sampai dengan Imamat 20. Nggak boleh itu. Karena di sana masih ada hubungan persaudaraan. Dari sudut medis juga pernikahan yang masih ada hubungan persaudaraan itu berpotensi besar anaknya itu mengalami penyakit turunan. Itu dari sudut medis. Maka orang-orang medis juga menyarankan janganlah hindarilah pernikahan yang masih ada hubungan darah. Contohnya orang Batak pariban. Di Jawa juga ada istilah pariban. Ada, termasuk suku-suku lain. Maka ini kita konsep ini harus jelas nih.
Jadi jangan dorong-dorong lagi anak saudara itu, ya carilah peribanmu ya. Ya seperti nggak ada aja orang lain di muka bumi ini. Hindari penyakit turunan. Dengan apa tadi? Menikahkan anak kita dengan paribannya. Menikahkan anak kita dengan bere kita. Jangan loh. Nah ini yang saya kira kurang dipahami sebagian besar orang-orang Batak. Sehingga apa? Semangat sekali menjodohkan anaknya ke pariban gitu. Apalagi kalau stoknya udah habis. Udah nggak laku-laku sama orang lain kira-kira begitu. Ya udahlah pariban pulang. Nah kalau tulangnya yang sudah bilang sama berenya pasti nggak nolak kan. Nah kalau di orang Batak kan begitu. Perkataan tulang itu disamakan dengan perkataan Tuhan Yesus. Padahal itu salah. Nah ini hati-hati kita orang Batak. Maka saya nggak pernah berdoa. Boro-boro punya rencana dan target menikahkan anak saya sama pariban. Ya enggak lah saya bilang. Masih banyak orang Jawa. Saya sendiri pun Bapak Ibu mau dijodohkan saya. Kami tiga bersaudara. Laki-laki ya. Empat perempuan. Dari kecil. Bapak saya itu, mama saya itu selalu gaspol. Ya, salah satu dari kalian nanti jodoh, ya menikahlah ya dengan pribadi kalian. Kami bertiga tolak dalam nama Yesus. Ya, dengan cara apa? Saya nikah dengan orang Jawa, lari banget dari orang Batak tuh. Ya, gak ada yang menikah dengan orang Jawa. Adik saya yang perempuan nikahnya dengan orang Manado. Ya, nah ini dihindari Bapak Ibu ya. Oke, lalu selanjutnya larangan hubungan seksual terlarang. Nih, pernikahan sejenis gak boleh loh Bapak Ibu. Homo, lesbian itu haram di Alkitab. Imam apa salah kamu? Orang-orang di Sodom dan Gomora kenapa dimusnahkan oleh Tuhan? Total. Kecuali Lot dan anak-anaknya. Karena orang-orang di Sodom dan Gomora itu sudah banyak memiliki perilaku apa? Homoseksual. Lesbianisme. Bahkan apa? Pernikahan yang masih ada hubungan saudara. Yaitu apa? Incest. Itu sudah banyak terjadi di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora. Maka Tuhan musnahkan satu generasi. Sebab apa? Dosa mereka, pemberontakan mereka sudah terlalu. Maka sama zaman sekarang. Kalau masih akan subur lesbianisme, homoseksualitas, incest, maka Tuhan juga bisa potong satu generasi manusia zaman modern ini dengan Tuhan ambil nyawanya. Saya kira itu sedang terjadi kok. Pandemi COVID, banyak orang meninggal kan Bapak Ibu. Bencana alam yang terjadi hari-hari ini, itu bisa juga menjadi bagian cara Tuhan untuk mengerem, membatasi, menjamurnya dosa-dosa manusia. Bahkan manusia tidak boleh melakukan hubungan seks dengan binatang. Itu dia diatur juga dalam Imam pasal 18 ini Bapak Ibu. Silahkan baca. Ya manusia dengan manusia lah. Itu pun juga laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki, haram nggak boleh. Perempuan dengan perempuan, haram nggak boleh. Perempuan dengan binatang, anjing, haram nggak boleh. Laki-laki dengan kuda, haram nggak boleh. Begitu. Apa ini masih berlaku zaman sekarang? Masih sampai Tuhan Yesus datang. Nah, Bapak Ibu, banyak loh orang Kristen yang homo. Banyak loh orang Kristen yang lesbi. Ini kan sudah pernah kita bahas. Sehingga apa? Ada pendeta-pendeta sesat, gereja-gereja sesat yang memberkati pula pernikahan sejenis. Kenapa itu terjadi dan subuh sekarang ini? Karena tidak paham isi Alkitab, khususnya apa? Imamat. Maka kita imamat ini sampai kapanpun. Firman Tuhan perlu kita ajarkan. Bagaimana caranya supaya di jemaat kita tidak subur homoseksualitas, tidak subur lesbianisme. Tolong Bapak Ibu Pendeta khotbahkan ini, gitu loh. Saya banyak menemukan loh Bapak Ibu. WL singgah puluhan tahun,
tapi apa? Lesbian, homo. Nih, karena nggak paham Alkitab dengan benar. Ini penting. Hidup yang kudus juga ditekankan lagi dalam Imamat pasal 19. Dengan cara apa? Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi waktu misalkan sesama perempuan melakukan hubungan seks dengan sama perempuan, itu artinya dia tidak mengasihi Tuhan dan juga tidak mengasihi sesama manusia. Waktu laki-laki lebih menyukai sesama laki-laki, berarti dia tidak mengasihi Tuhan, termasuk dia tidak mengasihi orang itu seperti Tuhan mengasihi. Itu banyak diatur, Bapak. Kita sudah pasti. Orang-orang yang tetap menanduk sama Tuhan, melawan Tuhan, mau hidup bebas seenaknya. Contohnya tadi, homoseksual, Tuhan pasti hukum. Karena itu bagian dari pelanggaran. Maka kita bersyukur sebenarnya kalau di Republik ini masih punya aturan yang tegas. Tidak boleh menikah sejenis. Laki-laki dengan laki-laki atau perempuan. Kan dilarang kan? Tapi diam-diam akhirnya. Diam-diam loh. Banyak orang di negara ini menikah sejenis. Prosesinya di luar negeri pemberkatannya. Kalau nggak di Bali. Tapi setelah dia berkati pulang ke Indonesia dia. Nah, sebenarnya kita bersyukur hukum negara masih ada, tapi tahu juga masih bisa diakal-akalin kan gitu. Makanya sih saya katakan tadi, firman Tuhan harus jelas dan tegas kita sampaikan kepada jemaat Bapak Ibu. Supaya tidak terulang dosa-dosa di perjanjian lama di era zaman modern sekarang. Nah, sekali lagi, Imamat 21 sampai 25 menjelaskan panjang lebar standarisasi bagi para hamba Tuhan. Ya, pentingnya hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Termasuk anak-anaknya loh Bapak Ibu. Harun dan anaknya juga harus memiliki kekudusan dan kesucian sebagai keluarga hamba Tuhan. Sama aja zaman sekarang. Hei Bapak Ibu, teman-teman saya yang hamba Tuhan nih. Jangan hanya kita sibuk melayani orang lain. Tapi kita lupa membimbing, membina, mengajar, memuridkan anak-anak kita sendiri, istri kita sendiri. Karena sudah banyak bukti. Ada beberapa orang oknum hamba Tuhan besar loh namanya. Banyak pula jemaatnya. Runtuh pelayanannya. Karena dia gagal membina anaknya. Dia gagal membina, memuridkan keturunannya. Akibatnya apa? Jatuh terhadap narkoba. Kan banyak kasus itu. Nah, kekudusan pada waktu memberikan persembahan. Jadi persembahannya pun juga harus kudus dan suci. Makanya Tuhan minta tadi, jenis binatang-binatang harus yang sudah sesuai dengan standarisasi Tuhan. Ya, termasuk juga pesta-pesta Tuhan di Imam pasal 23. Pesta apa ini maksudnya? Yaitu persiapan hari raya Paskah. Ya, roti yang tidak beragi, ini alat yang biasa dipakai di hari raya Paskah kan? Tidak boleh. Ini contohnya apa? Bahan perjamuan kudus Bapak Ibu. Kan tidak harus roti tawar, kan at tidak beragi kan gitu. Dan juga ada hari raya panen dan juga berdaun. Nah, aturan tambahan tentang kemas suci itu juga diatur dalam Mama pasal 24, termasuk juga tahun pembebasan atau tahun Yobel Bapak Ibu ya. Diatur dalam Mama pasal 25. Di mana tahun ini mengatur ya hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya. Dan tahun Yobel ini biasanya ditandai dengan peringatan periode 50 tahun. Ya. Nah, kalau kita semakin taat sama Tuhan, maka Tuhan pun akan semakin suka, senang untuk memberkati kita. Dijelaskan dalam Imam pasal 26 ayat 3 sampai 13.
Tapi kalau kita tidak taat, ya jangan berharap berkat Tuhan mudah tercurah dalam kehidupan, usaha, pekerjaan bisnis kita. Karena kita yang menghalangi berkat itu karena ketidaktaatan kita. Imamat 26 ayat 14 sampai 45 menjelaskan itu. Lalu ada lagi peraturan lain yang diberikan oleh Tuhan, yaitu peraturan tentang kaul. Apa itu kaul? Kaul itu ibarat seperti nazar. Apa itu nazar? Nazar itu artinya komitmen atau janji kepada Tuhan. Tidak boleh omon-omon, tapi harus konsisten. Nah, orang Kristen zaman sekarang, wah, kalau berjanji luar biasa, paling cepat. Contohnya waktu para pejabat yang beragama Kristen dilantik ke saudara, wah langsung angkat tangan. Dan tangan kiri langsung taruh dalam kitab. Aku bersumpah, aku berjanji, aku bernajar kepada Tuhan. Tapi omong kosong Bapak Ibu. Selesai bernajar, selesai berjanji, korupsi juga. Makan tidur pula. Tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai pejabat untuk melayani masyarakat. Kalau kita berjanji kepada Tuhan harus konsisten. Persis seperti Tuhan. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia pasti selalu memberkati keturunan Abraham. Kapanpun, dimanapun, dalam ketidaksetiaan keturunan Abraham pun, Tuhan berjanji tak memberkati. Apa yang terjadi? Tetap terjadi berkat itu. Nah, itu kita diajar. Kalau bernajar, kalau berjanji sama Tuhan, harus konsisten melakukan janji itu. 27 tahun yang lalu saya tekan kontrak dengan Tuhan bersama dengan istri. Banyak duka, pergumulan, tantangan, persoalan, kesulitan yang kami alami. Waktu kami memulai tekan kontrak jadi hamba Tuhan. Baru di tahun pertama, Bapak Ibu, saya langsung diproses Tuhan dan istri. Dengan mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak adil dari hamba-hamba Tuhan pula. Tapi, Bapak Ibu, perlakuan yang